Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SDN 16 Pangkasalo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 1.2. Pada materi saya mengambil model refleksi 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan. Yang pertama akan saya jelaskan, yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, yaitu pada modul 1.1 saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat alam dan kodrat zaman, serta konsep berhamba pada anak. Sedangkan pada modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak sebagai pendidik, dan harus dimiliki dan diaplikasikan sebagai seorang guru penggerak. Momen yang paling menantang dan dalam mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 bagi saya yaitu yang pertama mengerjakan tugas-tugas LMS lebih awal dan tidak melebihi 2 det, yang kedua melaksanakan aksi nyata, dan yang ketiga bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, pada modul 1.1 menjelaskan konsep berhamba pada anak. Artinya, pembelajaran harus berorientasi pada murid. Hal ini berkaitan dengan nilai guru penggerak yang ada pada modul 1.2, yaitu nilai berpihak pada murid. Yang kedua, pada modul 1.1 menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia yang merdeka. Hal ini sesuai dengan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan tertampar, dikarenakan selama ini saya menganggap pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Ternyata, saya masih jauh dari kata maksimal dalam melayani murid. Oleh karena itu, saya melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Saya melihat lagi apa yang harus saya perbaiki untuk bisa memenuhi kebutuhan murid, potensi, dan juga minat mereka. Saya juga termotivasi untuk membenahi diri saya dan memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya harus menjalankan peran saya sebagai guru dengan mengintegrasikan nilai-nilai guru penggerak. Yang ketiga, tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya pikir bahwa murid adalah objek pembelajaran. Pembelajaran hanya proses transfer ilmu. Pembelajaran hanya dari aspek kognitif atau melihat hasilnya. Dan sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran. Murid mengkonstruksi pengetahuan dan penilaian melihat proses dan penanaman karakter. Yang keempat, tentang penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah yang pertama, saya mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri baik itu di kelas online maupun di kelas offline. Dan saya senantiasa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan membangun ruang diskusi positif. Saya selalu merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan menjadikan hasil refleksi tersebut sebagai bahan perbaikan dan pembelajaran yang akan datang. Dan yang terakhir, saya selalu berusaha menciptakan inovasi dalam pembelajaran.
materi yang dapat saya paparkan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak,